Hello guys, thank you banget buat yang masih setia dengerin podcast gue Online Seller Daily Life. Kali ini gue bakal ceritain kisah tentang operasi juga nih. Tapi beda kalau kemarin tentang operasi si Miko anjing gue. Kali ini gue bakal ceritain tentang gimana caranya bokap gue itu bisa operasi mata karena kena katarak ya. Dua-duanya matanya kena katarak dan operasinya itu gratis, benar-benar gak usah disuruh bayar sepeser pun. Gila kan, kalau disuruh bayar itu biayanya bisa bengkak sekitar 50 jutaan lebih untuk dua mata. Tapi bokap gua operasi matanya gratis. Nah, gimana caranya buat kalian yang pengen dengerin, tahu caranya bagaimana dan seberapa repotnya, seberapa langkah-langkah apa yang gua lakukan, dan kalian bisa dengerin di podcast episode ini. Oke. Nah, cerita ini bermula ketika bokap gue itu sering banget kepencet di HP-nya, ke-delete tuh aplikasi WhatsApp-nya. Jadi dia sering nanya gue nih, Michael, ini kenapa WhatsApp-nya Bapi hilang? Kenapa nih gak bisa muncul WhatsApp-nya? Terus gue lihat, kok WhatsApp-nya hilang ya? Bukannya dia delete chat-nya, tapi dia malah delete WhatsApp-nya. Dan itu berulang, terus dia kalau ngetik tuh susah, kayak gimana ya, kayak nggak tepat gitu loh jempolnya untuk memencet keyboardnya. Dan oke lah, mungkin karena kacamatanya juga udah nggak bener, ya udah deh, gue akhirnya bawa. Pada saat itu bokap gue lagi ulang tahun nih, gue bawa deh ke optik, gue periksa, ternyata di optik tuh nggak bisa didetek minusnya, karena menurut orang optiknya ini matanya si papi itu udah ada selaputnya, kayak udah ada kataraknya mungkin. Coba kamu bawa ke dokter mata deh. Ya udah, hari itu juga habis dari optik, gue bawa ke klinik mata Nusantara, itu ada di pinggir tol. Gue bawa ke sana, itu kira-kira siang lah ya, habis makan gitu. Gue bawa, terus gue cek dulu tuh, dicek satu-satu, ada 3 kali cek mata ini, cek mata ini, ada di foto segala. Dan akhirnya ketemu dokternya bilang oke, ini adalah ada katarak di 2 matanya dan harus dioperasi. Namanya katarak ya, lu boleh pilih mau pakai lensa yang ini atau lensa ini atau lensa ini gitu. Dan setiap lensa itu harganya itu ada yang 20-an juta, ada yang 30-an juta, ada yang 50 juta per lensa. Dan itu belum termasuk biaya persiapannya kayak cek darah, cek EKG apa segala macam, cek COVID, yang bisa sampai sekitar 6 jutaan untuk sekali operasi. Jadi kalau 2 kali operasi 12 juta kan, terus ditambah lensanya 25 juta, kali 2 udah 50 juta. Jadi bisa benar-benar di atas 50 juta untuk 2 mata itu. Ketika itu gue dikasih tahu gitu sama susternya. Habis periksa sama dokter, gue diceritain sama dokternya, ini loh programnya kalau mau operasi di rumah sakit klinik mata Nusantara. Oke, habis itu pulang, kita ngobrol rame-rame sekeluarga, ini gimana nih 50 juta lebih. Lumayan kan, kalau mau dioperasi 50 juta kan lumayan ya. Selain itu kan bokap gue juga, gue udah daftarin BPJS kelas 1, terus gue selalu rajin bayar, gak pernah telat dan gak pernah dipakai BPJS nya. Terus gue ngobrol sama keluarga besar gue, gimana nih papi mesti operasi nih, coba dikasih masukan. Oke, dikasih masukan. Ternyata yang pakai BPJS banyak untuk operasi katarak. Dari tante-tante gue juga ada yang pakai BPJS, tapi yang nggak pakai BPJS juga ada. Dan yang nggak pakai BPJS itu ceritanya malah operasinya kurang begitu berhasil, kayak ada yang ganjel, jadi ya mesti diulang. Dan menurut tante gue ya udah pakai aja BPJS. Oke, jadi untuk proses BPJS ini gue perlu ceritain nih di podcast ini. Pertama, gue datang ke klinik rujukan. Kalau klinik rujukan gue di apartemen TA.
Dan itu gampang banget kan, bokap gue juga suruh datang, kita ketemu dokter umum, minta rujukan ke namanya Rumah Sakit Patria di Selipi. Itu ada SMEC, gue lupa nama istilahnya apa, tapi dia emang klinik mata khusus operasi mata gitu, bisa deh klinik mata. Jadi ya udah, begitu gue udah dari klinik TA dapat surat rujukan, kemudian gue periksa mata, kita periksa di Rumah Sakit Patria. Gitu periksa, ya bener emang bokap gue harus dioperasi katarak. Jadwalkanlah operasi. Jadi itu setiap kali proses itu, setiap kali gue datang ke Rumah Sakit Patria, itu kira-kira butuh waktu 3 jaman lah kira-kira. Dari daftar, terus nunggu, dicek matanya dulu satu-satu, dicek syarafnya, dicek minusnya, terus udah gitu dicek bisa baca apa enggak. Habis itu nunggu dipanggil dokter, ya kira-kira 3 jam lah. Dari berangkat perjalanan kira-kira 20 menit, nyampe sana ya 2 jam, habis itu pulang 20 menit lagi, ya kira-kira 3 jam. Dan itu udah gue jalanin sekitar 8 kali lebih ya kan, kalau lagi operasinya bisa 4 jam lebih karena lebih lama dari pagi, terus udah gitu nungguin dipanggil satu-satu. Dan cepet sih prosesnya. Jadi habis diperiksa yang pertama, oke, dijadwalin operasi di minggu depan. Nah habis dijadwalin operasi, datang operasi masih pagi-pagi ya, datang ceknya, cek darah glukosa, dia punya alatnya dan itu gratis semua loh. Terus cek tensi doang, ya begitu. Bokap gue kan tensinya juga bagus, gulanya bagus, oke, bisa masuk. Dan masuk ruang operasinya juga mesti ganti baju. Jadi kalau bisa pakai bajunya yang kemeja atau yang gampang, jadi nggak usah ngelewatin mata kan. Nanti kan kalau pakai kaos kan ngelewatin mata susah, nanti matanya kan ada plesternya. Jadi pakai kemeja, ganti baju operasi. Udah dioperasinya bentar doang, sekitar 15 menit lah. Habis itu udah keluar lagi, udah selesai. Habis operasi dikasih obat. Ini ya obatnya itu ada 3. Ada yang setiap sejam sekali, ada yang setiap 3 jam, sama ada yang setiap 4 jam. Jadi 4 jam tuh pagi, siang, sore, malam. Terus yang 3 jam ada lagi yang sejam sekali ada. Ya gunanya supaya matanya itu cepat pulih aja. Habis operasi besoknya sudah datang lagi untuk dicek. Sama, ya datang, daftar, terus nungguin dicek di ruangan 1, cek ruangan 2. Ceknya tuh kayak ya lu di optik gitu loh, kayak ada mesinnya kan, suruh ngeliat balon, terus suruh dicek syarafnya, terus satu lagi dicek kayak yang suruh baca tulisan gitu, udah bisa baca atau belum. Kayak gitu kan lama. Itu dicek-cek gitu. Habis itu baru nunggu dokternya dipanggil dokter. Panggil dokter cuman sebentar, nggak nyampe 5 menit, cuman 2 menit dia lihat matanya, oke ini udah beres, tinggal nunggu pemulihan. Itu hari H+1 ya, after operasi. Terus oke, udah gitu kamu datang lagi ya minggu depan. Oke, minggu depan datang lagi, dicek lagi, oke ini udah bagus, obatnya dilanjutin. Terus dijadwalin untuk operasi mata kanannya. Kemarin kan mata kiri, habis itu dijadwalin mata kanan. Mata kanannya oke, dijadwalin nih kemarin tanggal 9 November. Dioperasi sama kayak tadi. Jadi dikasih obat juga, habis operasi pulang. Terus besokannya datang lagi. Dan ini tinggal nunggu jadwal untuk minggu depan, jadwal kontrol seminggu sama jadwal kontrol sebulan. Udah, dari setiap proses itu gue gak dipungut bayaran sama sekali karena gue udah pakai BPJS. Sedangkan pas lagi gue cek pertama di KMN itu gue kena 1,2 juta untuk ngetes dan konsul dokter spesialis mata. Terus sambil nungguin bokap gue dicek, gue juga bikin kacamata. Jadi kan gue bosan kan nungguin bokap gue dicek, terus nungguin dokter ngapain. Ya udahlah, gue ini aja bikin kacamata. Jadi ternyata tuh dari setiap orang anggota BPJS itu, gue kan juga ada BPJS ya, lu boleh minta kacamata setahun sekali. Jadi ya udah, gue cek mata juga,
terus minusnya dicek, terus gue dapat resep kalau mata lu minusnya segini, bisa ditebus nih kacamatanya di optik ini. Ya udah gue tinggal ke optik, gue bawa itu resep, gue disuruh milih kacamatanya nih, area kacamatanya yang gratis. Ya udah gue pilih aja satu. Gue rencana kayak setiap tahun gue bakal beli kacamata biar gue koleksi frame macem-macem biar nggak mau rugi ya. Kan udah bayar BPJS setiap tahun ya. Di situ gue juga pakai BPJS untuk membersihkan karang gigi gue, untuk ngerapiin gigi. Terus waktu itu gue pernah pakai juga buat konsul ke dokter. Waktu itu gue demam atau apalah, sakit perut gitu, boker-boker, jadi gue konsul aja dan kasih obat gitu. Jadi buat kalian yang belum punya BPJS, gue saranin sih ya gak ada salahnya udah daftar, karena murah kok, cuman berapa, paling 100.000 gitu sebulan, tapi lu bisa dapat benefit 50 juta free. Ya udah kan, ya udahlah, kayak gue lega aja, gue bayar tiap bulan, tapi kayak oke, 50 juta free, gue gak usah keluar duit buat operasi katarak bokap gue. Dan hasilnya kata bokap gue udah cukup bagus gitu. Itu aja yang pengen gue ceritain, gimana caranya gue bisa operasi katarak bokap gue dengan gratis pakai BPJS. Ya, sampai jumpa di podcast gue episode berikutnya. Have a nice day, bye bye.